Al-arifun, orang-orang yang arif itu bihadhihin nawazil yasta'iduna laha bikasbil mawahib. Jadi ketika mereka setiap hari itu mempersiapkan diri akan turunnya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menanti bala, menanti ujian. Ya, bikasbil mawahib, ya, karena mereka menunggu bahwa saatnya bagi mereka untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, Sayyidi Ali Al-Umrani mengatakan yusammiha lailatul qadar, yusammaha lailatul qadar. Dia menamakan bala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Lailatul Qadar. Jadi begitu dia mendapatkan musibah, begitu dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan berteriak, ini anugerah Lailatul Qadar. Terima kasih Allah, kau sudah menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Dalam perspektif yang lain, dalam ekspresi yang lain, seorang sufi mengatakan wujudul faqah a'yadul muridin. Datangnya musibah, datangnya bencana itu adalah hari raya bagi orang-orang, bagi kekasih-kekasih Allah. Jadi hari raya bagi mereka itu adalah bukan al-bastu, bukan ketika mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, tetapi al-qabdu, ketika Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat karunia kepadanya dan menggantinya dengan bala, maka pada saat itu adalah hari raya bagi mereka. Bedanya musibah bala, Pak? Musibah dan bala sama ya? Sama. Bala rabbikum adil. Tidak asobatkum musibah. Bala itu biasanya kan kepada, kalau di Quran itu pada orang yang kafir ya. Tidak juga. Biasanya kan ada bala rabbikum apa? Itu suatu bala Ya. dari Allah yang Bisa. Ya. Nah, ini yang penting juga. Wa qala Syekhuna Ay-Yazidi hadhihi ta'rifat al-jalali ala salasati aqsam. Bala dari Allah Subhanahu wa taala kemarin kita pahami. Nah, ini bagian penting juga. Itu ada 3. Qismun uqubah wa tardun. Ada kalanya bala itu adalah berupa siksaan dan penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau menerima, Allah tidak ingin memandang kita. Wa qismun ta'dibun wa tanbih. Satu bagian lagi, ada kalanya bala itu adalah sebagai satu pendidikan dan peringatan bagi kita. Dan satu bagian lagi, wa qismun ziyadatun wa taraqiyun. Satu lagi, bala itu adalah sebuah ziyadah, sebuah tambahan, sebuah keberkahan dan sebuah pendakian. Nah, jadi bala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama, ada kalanya itu adalah sebuah siksa. Ya, sebuah siksa dan sebuah penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti apa? Bahwa alladzi yasiul adab wa yu'aqibuhul haqqu ta'ala wa yadhalu fihi wa yasqutu wa yaqnatu wa yunqad. Nah, ketika kita mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala, jadi bala itu tidak akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kecuali orang itu suul adab. Tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bisa menjaga dirinya di hadapan Allah, suul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan siksaan kepadanya dan kemudian orang itu tidak terbuka hatinya untuk memahami bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Sehingga kemudian dia membenci Allah, kemudian dia putus asa terhadap bala itu dan kemudian dia mengingkari. Jadi coba Paris dipahami, dirasakan. Apakah benci? Apakah putus asa? Apakah mau menolak? Kalau 3 hal ini ada, itu adalah uqubah wa tardun. Bala itu sebagai bentuk siksaan dan penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kemudian ini, ya, kita memohon kepada Allah, artinya ketika datang kepada kita satu bala, kita diberikan diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa menerima itu, bisa berlapang dada, sehingga kemudian kita tidak menolak, tidak putus asa dan mengingkari. Begitu kita dicabut pintu rezeki kita, tidak bisa mencari nafkah, dipecat, kemudian kita katakan,
Dia putus asa. Dari mana lagi saya menghidupi anak-anak saya? Pada saat itu ujian dari Allah tidak lagi bernilai selain sebuah siksa dan penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan satu anugerah apapun dari ujian itu karena kita ternyata menolak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita benci. Kemudian kita berupaya mengingkari, tidak. Saya tidak mau takdir ini. Enggak. Istri saya masih hidup belum mati. Itu wayankur, dia mengingkari itu wayankan. Fayazdadu minallahi tardan wa bu'dan, maka dia semakin tertolak dari Allah dan dia semakin jauh dari Allah. Yang kedua, wa ammal ladzi huwa ta'dib fa huwa alladzi yasi'ul adab fayu'addibuhu al-haqqu ta'ala faya'rifu fiha wa yantabihu bisu'i adabihi wa yanhadu min ghaflatihi fa huwa fi haqqihi ni'matun wa fi mudhirin an-nikmah. Jadi ada kelompok yang kedua yang ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, memang karena dia suul adab kepada Allah. Tetapi Allah menganugerahkan kepada hatinya itu untuk memahami bahwa ujian yang Allah berikan ini adalah sebagai bentuk perhatian. Waalaikumsalam. Nah. Sudah lengkap, Indonesia Timur sudah lengkap. Kita buat itu Kanada udah. Oh gitu. Dah, makan dulu dah. Enggak apa-apa sambil makan dah. Iya. Kekeluargaan kita, kata Mas Bram. Indikator keluarga itu bisa diskusi sambil makan. Oh iya. Ya, yang kedua itu adalah tadi ya, dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bala itu yang Allah berikan kepada kita itu bukan sebagai ukubah, bukan sebagai siksa, tetapi dia pahami itu ini teguran dari Allah kepada saya. Ini sebuah peringatan dari Allah kepada saya. Maka yanhadu min ghaflatihi, dia bangkit. Dia tersadarkan aku harus ridho dan taslim kepada Allah, selama ini aku terlena. Sehingga kemudian dia berubah dirinya dan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bala yang seperti ini fi haqqihi nikmatun. Hakikatnya itu adalah sebuah nikmat. Jadi bala itu hakikatnya sebuah anugerah, sebuah karunia. Wa fi mudhirin an-niqmah, meskipun secara lahiriah orang melihatnya itu sebagai satu bencana, satu ujian, satu penyakit. Jadi jangan salah perspektif ketika Allah berikan bala kepada kita, itu adalah pada hakikatnya nikmat karena Allah ingin membuka jalan pintas kepada kita. Wa amal ladzi fi haqqihi ziyadah wa taraqi. Dan yang ketiga itu adalah ada kalanya bala itu dalam secara hakikat adalah dia ingin menambah, menaikkan derajat, mengangkat perjalanan tangga pendakian seorang sufi. Bahwa alladzi tanzulu bihi hadhihi ta'rifat min ghairi sabab. Jadi kalau Allah berikan bala kepada kita tanpa sebab apapun, kita tidak suul adab kepada Allah, kita tidak maksiat kepada Allah, kita tidak melakukan pelanggaran adab kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih dapat bala, maka itu adalah Allah berarti ingin mengangkat kita. Allah berarti ingin kita itu naik ila maqamur rusukhi wa tamkin. Allah ingin kita lebih melakukan pemaknaan terhadap perjalanan kedudukan rohani kita, dan pada akhirnya kita akan semakin mapan di dalam kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah yang ke-8 ini, apa namanya? Kemarin 8. Ini kita ulang sejenak. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini sebagai satu hikmah yang menjadi kata kunci tentang ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu bukan sesuatu yang abstrak. Ma'rifatullah itu bukan ketika kita melihat satu pancaran cahaya berwarna-warni seperti pelangi gitu. Itu bukan. Tapi ma'rifatullah itu adalah ketika kita mendapatkan satu bala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa memahami bala itu secara positif. Kita bisa memahami bala itu dengan al-farah wa surur, dengan riang gembira, dengan senang hati, dengan ridho dan kasih. Nah, saya kira itu kita bahas dulu atau lanjut ke 9. Bahas dulu. Lanjut.